Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Mu'awwanah, sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Yusuf Ramli, Ustaz Yusuf Marzuki, Ustaz Zaini, Ustaz Haji Hazani, Ustaz Hilmani, Ustaz Nafis, Ustaz Samsudin, para asatidzah semua, ya khusus orang tua kita guru Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab yang dalam perjalanan biasanya. Jadi sebelum dia datang kita sudah sebut duluan. Segenap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita ada di tanggal 28 Rajab nih, kalau maghrib udah masuk 28. Artinya tadi itu sebelumnya tanggal 27 Rajab. Makanya malam ini kita ngajinya tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai tadi itu suratul Fatihah. Mamil Fadil Syekh Muhammad Nawawi Syabih Kadun Susan Syadi Bismillah Husain Sanan Zaid bin Yazid bin Zaid bin Yazid Muhammad wa ilarik ya Haji Muhammad Sahih Usmanul Rahim man faqa hadzal masjid muassis hadzal masjid wa ila hadrin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra dan Mi'raj ya, itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, ini hadirin rahimakumullah, kalau di kita di Jakarta Isra Mi'raj ini kalau kita bikin perayaannya kurang laku, kurang ramai. Tapi kalau Maulid ramai. Padahal yang ada di dalam Al-Quran jelas itu adalah Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah tonggak awal dari dimulainya perintah yang menjadi dasar seseorang itu beragama Islam, yaitu sholat. Ya makanya istimewa. Sholat itu bukannya Jibril perintahnya yang nganterin, yang lain semuanya dari Jibril. Ya puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Jibril nganterin kepada Nabi. Tapi untuk sholat enggak, Nabi Muhammad sendiri yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah ini langsung dari Allah, enggak pakai perantara. Ya makanya hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj ini kan terjadi setelah wafatnya istri dan paman Nabi. Ya, dua orang yang selalu membackup Nabi. Ya. Nabi dakwah itu dari awal di backup oleh istrinya Khadijah. Ya. Lalu kemudian juga oleh pamannya Abu Thalib, walaupun dalam riwayat disebutkan Abu Thalib itu belum sempat memeluk agama Islam, dan ini pendapat yang paling kuat. Abu Thalib sampai beliau meninggal, beliau tidak mengucapkan syahadat. Nah, dalam satu riwayat ketika beliau lagi sakit, sakaratul maut, Nabi Muhammad datang ngajak pamannya untuk masuk Islam. Tapi waktu itu Abu Jahal pada masuk juga tuh. Akhirnya dia belum mengucap syahadat. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ya, perjalanan beliau waktu berada di kota Mekah ya, yang kemudian Nabi Muhammad itu dikatain sama orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad itu gila. Logikanya saat itu enggak mungkin orang dari Masjidil Haram di Mekah itu perjalanan ke Palestina
Masjidil Aqsa di Yerusalem itu perjalanan semalaman doang udah nyampe lagi. Gitu. Sekarang kayak sekarang nih, Ustaz Samsudin ngomong sama kita, aneh semalam habis ziarah ke makam Sunan Ampel. Nih subuh aneh udah nyampe sini. Gitu. Ya kalau sekarang sih naik pesawat bisa, ya kan? Bisa. Kali pesawat Surabaya kemarin berapa? Setengah jam kali ya. Itu. Tapi waktu itu kan belum ada pesawat. Belum ada pesawat. Perjalanan naik ontak, tahu sendiri ontak jalannya. Ya kan pelan dah tuh. Jadi seperti itu. Sesuatu yang enggak logis. Makanya Abu Bakar itu dapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Beliau langsung percaya. Pokoknya kalau Muhammad yang ngomong apapun dia percaya. Ya, dia percaya. Nah ini perjalanan beliau diawali dari Masjidil Haram. Berangkat malam-malam. Ya. Ya, itu bersama dengan Malaikat Jibril. Ada kendaraan Nabi yang dinaikin namanya Buraq. Ya Buraq. Sekarang ada Buraq Airlines. Tahu masih ada apa kagak perusahaannya? Itu hadirin. Berangkat dengan Buraq dalam perjalanan Isra, perjalanan malam. Kan ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, terus ke Arsy, ke Raful Aqdar namanya. Nah ini beliau jalan bersama malaikat Jibril, beliau naik Buraq, Jibril enggak, ngawal Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau tiba di satu tempat yang banyak pohon kurma, yang disebut dengan nama Thaibah atau Madinah. Lalu Jibril bilang, ya Muhammad, ente turun, ente sholat 2 rakaat. Lalu kemudian hadirin, ketika beliau naik Buraq lagi, Jibril nanya, ya Muhammad, ente tahu nggak tadi sholat di mana? Maka Nabi menjawab, saya nggak tahu ya Jibril. Dan Nabi Muhammad disuruh sama Jibril turun sholat, dia sholat aja. Dia nggak pakai nanya. Kalau kita kan nanya doang, ngerjain kagak. Gitu. Dia Nabi Muhammad kerjain, naik lagi. Kalau kata Jibril, itu tadi kamu sholat di negeri namanya Thaibah, tempat di mana nanti kamu akan hijrah ke tempat itu. Berangkat lagi terbang sampai di satu tempat yang di bawah pohon. Waktu itu Nabi Musa sedang bernaung dari serangan Fir'aun. Itu lagi bahasanya lagi istirahat lah, dikejar-kejar. Itu adanya di Madian, di negeri Syam. Nabi disuruh turun sholat. Nabi ditanya, tadi sembahyang di mana? Enggak tahu ya Jibril, kan ente yang nyuruh sembahyang. Kan emang sembahyang aja. Itu di Madian. Itu tadi ente sembahyang di bawah pohon, tempat di mana Nabi Musa dulu kalau bahasa kita lagi ngadem dulu bentaran, lagi dikejar-kejar sama Fir'aun. Berangkat lagi sampai di satu tempat Nabi Muhammad disuruh turun sembahyang lagi. Ini perjalanan Isra nih. Asra bi abdihi lailan, pada malam hari itu Allah yang menjalankan semuanya. Disuruh turun, disuruh sholat lagi 2 rakaat. Turun sholat, naik lagi, ditanya Nabi, tahu nggak tadi sembahyang di mana? Maka dijawab oleh Nabi, nggak tahu. Kamu tadi sholat di Jabal Tursina di Syam. Ustaz Aziz sudah pernah ke sana belum? Belum ya? Ya di Syam. Itu di Syam Syria itu berarti banyak tempat-tempat bersejarah. Itu adanya di situ. Di satu tempat gunung di mana dulu Nabi Allah Musa munajat kepada Allah, beliau bicara dengan Allah. Itu kan disebutkan Nabi Musa itu waktu dengar suara dari Allah ketika berbicara dengan dia langsung, itu langsung pingsan Nabi Musa. Makanya kalau ada orang ngaku 70 kali pergi Isra Mi'raj semalaman, itu udah khobarnya udah nggak benar, udah nggak bisa. Ya. Nabi Muhammad aja cuman sekali. Nah malaikat Jibril aja nggak berani nganter Nabi. Cuman sampai di langit ke-8, di ke-9, ke-10 dia udah nggak bisa masuk. Ke Sidratul Muntaha udah nggak bisa masuk. Lalu ke Arsy, Raful Aqdar nggak bisa. Kata Jibril, ya Muhammad saya di sini aja. Kalau saya masuk lagi gosong, saya angus. Bayangin. Malaikat Jibril gosong kalau nembus itu. Berarti cuma Nabi Muhammad yang bisa. Nah kadang-kadang
Ada sesuatu yang nggak logis, jangan langsung dipercaya begitu aja, nggak bisa. Hadirin rahimakumullah. Ya, Nabi Muhammad aja cuma sekali, masa ada yang 70 kali seharian? Ngaco aja. Ya. Nah Nabi Musa aja dengar suara ya Allah aja pingsan. Itu di Jabal Tursina. Ya, makanya disebut Musa kalimullah. Nabi Musa yang bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong doang belum sempet ngelihat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian berangkat lagi beliau di tempat yang banyak gedung-gedung megah-megah. Nabi Muhammad tuh ngeliat gedung-gedung megah bingung. Kenapa? Tahu sendiri bangsa Arab rumahnya cuman batu doang, ame pasir, diaduk-aduk. Ya lihat aja tuh film Umar dah, begitu. Mereka itu nggak punya kreasi bangunan, yang punya tuh orang Persia. Bangunan-bangunan Romawi, pilar-pilarnya itu yang gede-gede, itu di Arab belum ada. Mereka nggak kenal itu seni-seni bangunan model kayak begitu. Dari dulu orang Persia, maka ketika beliau lewat ke situ tempat yang banyak gedung-gedung megah di negeri Syam, disuruh turun sholat. Ketika beliau naik borok lagi, ditanya, ya Muhammad tahu nggak ente tadi sholat di mana? Kata Nabi Muhammad nggak tahu. Kamu tadi sholat di negeri Syam, di satu tempat yang namanya Bethlehem, ya, Baitul Lahmi namanya. Ya. Kalau sekarang disebut Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang adanya di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Lalu berangkat lagi Nabi Muhammad bersama Jibril. Ya, jalan tuh. Jadi hitungannya Nabi Muhammad itu kan amul huzni, tahun duka cita. Bininya meninggal, enciknya meninggal, yang selalu nge-backup dia. Gitu. Nah kita aja orang-orang model kita nih, yang ditinggal bini, banyak yang bengong aja kalau pagi. Ya. Biasanya tuh yang begitu, yang kolokan sama bininya. Ya kopi dibikinin, teh dibikinin, baju diambilin, peci diambilin. Itu yang begitu tuh kalau bininya mati itu bengong aja dah. Kapan? Ya gitu. Tapi kalau yang biasanya orangnya modelnya ngambil sendiri, bininya mati deh, biasa aja, tenang aja. Malah bisa jadi dia udah ngelirik-ngelirik dari dulu. Ya. Nabi Muhammad itu sama Khadijah itu loh. Nabi Muhammad selama sama Khadijah beliau nggak nikah. Ya. Makanya kan Nabi Muhammad nikah sama Khadijah kan jenjang umurnya jauh. Ya 25 ke 45, 20 tahun. 20 tahun bedanya. Makanya anak-anak muda ya, kalau ngikutin sunnah Rasul, cari janda umur 45. Lah. Kagak 45 mah masih segar juga orang sekarang ya. Enggak juga. Khadijah itu dulu yang mau banyak banget. Saudagar, pembesar Quraisy itu mereka mau Khadijah, udah janda, kaya, cakep lagi kan gitu. Coba ente Ustaz Samsudin Gelade, ada janda nih. Ya, punya pom bensin 10. Apartemen 12. Ya kan kontrakannya ada 200 pintu. Cakep lagi. Bodinya masih cakep, 45 tahun. Saya kan anak muda, ada sedang belum kawin mana anak muda. Ya kita tawarin, mau enggak ente? Tapi Nabi Muhammad nikah sama Khadijah, bukannya Nabi Muhammad yang ngelamar, tapi Khadijah yang ngelamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bukannya Nabi yang mau, Khadijahnya yang mau. Jadi begitu. Nabi selama sama Khadijah nggak nikah lagi. Beliau itu menikah lagi setelah Khadijah nggak ada. Nikah sama Aisyah, lalu nikah sama yang lain-lain semuanya dah gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya, beliau jadi diajak Isra Mi'raj itu buat menghibur Nabi Muhammad. Maka itu kalau kita punya temen tuh bininya habis mati ya, rumahnya bengong aja, ajak jalan-jalan ke Ragunan, kemana kayak jalan aja, jangan bengong aja di rumah gitu. Gitu. Biar ada hiburannya juga, ajak jalan-jalan kemana kayak gitu. Iya, jangan di rumah mulu. Makanya kan ini kan hitungannya kan Nabi Muhammad sekaligus refreshing, sekaligus pemantapan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan tuh kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad. Jalan lagi bertemu dengan makhluk yang bawa api. Mau membakar Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad ngelihat ini makhluk, modelnya bukan kayak orang, serem. Ya. Nabi Muhammad agak ngeri juga ngelihatnya. Lalu Jibril bilang, ya Muhammad jangan takut. Jibril, ini apaan modelnya begini? Ya. Kata Jibril, Muhammad ini namanya jin Ifrit. Jin Ifrit. Ya. Jin Ifrit, ya ini gampang ngalahinnya. Gitu. Kayak nanti saya kasih bacaannya buat kau baca untuk mengalahkan jin Ifrit. Gitu. Akhirnya kemudian diajarin oleh Jibril, ini doa nih. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Nabi Muhammad sekali diajarin apal. Kalau kita 100 kali belum apal. Langsung apal, dibaca itu Ifrit langsung jatuh nyungsep. Dia terbang itu Ifrit. Ya, jin Ifrit. Makanya jin-jin yang kelas-kelas tinggi begini itu dikalahin susah. Ada model-model jin itu, ya mereka tuh apal Quran juga. Ya. Ada orang jin dibacain Yasin, hilang dia. Tapi dapat 2 hari 3 hari dia balik lagi. Dibacain Yasin, dibarengin sama dia Yasinnya. Ya lo masih macet-macet Yasin lo, gua apa? Umurnya ribuan tahun jin. Baca surat yang lain, Al-Kahfi. Pertama-tama dia mundur dulu. Dapat 2 hari, datang lagi bareng bacanya. Gimana kalau kita jadi qori duet? Kayak Muammar. Tapi jadi begitu. Nah, tapi bacaan ini hadirin, jin nggak bisa ngikutin. Ya. Saya punya empok tuh. Ya, saya ini Jubaidah itu anak saya, empok saya yang paling tua ya. Itu kan bangsa jin pada pengen banget sama dia. Pengen bahasanya datang mulu tuh di kuping. Bahasanya dia pengen dirawat lah gitu. Pengen jadi khodamnya dia, cuma dia nggak pernah mau. Itu dibacain ini hilang. Nggak lama datang apal. Gitu. Baca semua ayat Quran pokoknya dibaca hilang sebentaran doang. Jadi hilang dia cuma ngaji dulu bentaran, diapalin, datang lagi udah apal. Itu selalu begitu. Itu di kuping begitu terus. Gitu. Makanya dulu sekolahnya ijazahnya 10 semua. Orang dibilang apa? Dia kalau ngerjain tugas pelajaran matematika atau yang susah-susah dah, itu kalau maju ke papan tulis itu dia tinggal ngambil kapur, naruh tangannya di papan tulis, tangannya goyang sendiri. Dulu sekolahnya kalau nggak salah di Saadah dulu, yang pakai Amunoti. Itu begitu, dia bilang tangannya taruh di papan tulis, tangannya goyang aja sendiri. Oh, udah jawab truk, ditanya gurunya dari mana caranya, nggak tahu emang begitu, tapi betul. Betul, itu begitu. Mau doa pengen begitu. Uyang, makanya kalau yang orang-orang yang begitu, kalau yang darah keturunannya nggak kuat, biasanya gila. Uyang, datang sini, ntar mau tidur dikit, datang, halo, gitu. Pokoknya puyeng. Ya begitu, datang lagi, suaranya begini lagi, bisikin lagi, bukan begini. Makanya ada orang-orang tuh tahu-tahu dibunuh. Yang kayak kejadian di mana tuh, yang anak kecil tentunya dibunuh, katanya ada bisikan-bisikan. Itu yang model-model begitu. Nih kalau yang ini jin enggak, nih jin Islam. Cuman karena dia nggak mau, akhirnya baca ini nih. Dia baca ayat kursi, ya ayat kursi mah sama dia hafal banget, dia hafalan dia. Nah ketika dibacain yang ini nih, doa ini, itu nyampe sekarang nggak pernah nongol lagi. Puluhan tahun udah hilang, udah mundur deh. Nah itu jin Ifrit itu waktu itu dijatuhin begitu. Lalu kemudian berangkat lagi, ya beliau kemudian melihat orang yang lagi nanem padi. Padi bukan lagi nanem, lagi manen padi. Ya ini dari kitab Fathus Somad nih ya, Isra Mi'raj yang dikarang oleh orang tua saya Ki Jaidi Amin. Ini kalau kita mau baca lengkap begitu sih, romannya nggak kelar lamanya. Kalau dulu kalau orang tua saya sudah baca satu-satu ya, enggak. Apa dia yang baca sendiri? Ya, itu. Dilihat ada orang lagi panen padi. Habis dipotong tuh padi, nunggu lagi. Dipotong,
nunggu lagi. Itu nggak berhentinya kayak begitu. Jibril bingung, ya Muhammad, ya Nabi Muhammad bingung. Dia nanya sama Jibril, ya Jibril, ini siapa Jibril? Kata Jibril, ya Muhammad, ini contoh umatmu, orang yang gemar sedekah, beramal jariah. Jadi pahalanya itu nggak pernah habis-habis. Gitu. Pahalanya nggak pernah habis, potong datang lagi. Berangkat lagi Nabi Muhammad, lalu kemudian beliau mencium tempat yang wanginya luar biasa. Ya wangi banget. Lalu Nabi nanya, ya Jibril, ini bau apa Jibril? Di sini kok wangi? Nah kadang-kadang kan kita suka lewat tuh satu tempat wangi dah, tapi nggak ada pohon kembang. Nah, hati-hati, wangi. Nggak ada pohon bau melati, tapi di situ nggak ada pohon melati, tapi baunya bau melati. Kadang-kadang begitu kita lewat beberapa tempat. Tuh kalau begitu biar nggak penasaran, ente jangan jalan terus, diem dulu di situ, cari pohon melatinya sampai ketemu. Kalau nggak ketemu melati, ketemunya kuntilanak paling. Begitu, nah kagak ada pohonannya bau dari mana? Kadang-kadang suka begitu tempat-tempat. Kalau di makam Guru Amin itu, kalau saya ziarah, itu dia punya bau khas wangi kembang. Selalu kalau saya ziarah ke situ, itu bau itu dari kita masuk lorong, ya kan lewatin lorong tuh samping masjid, itu udah bau wangi itu. Saya bilang baunya kembang apa ini ya? Nggak pernah kita cium di mana-mana tuh kembang. Ya kembang bau sampai di kuburan itu bau. Padahal nggak ada pohon kembang di situ. Udah duduk gitu, udah begitu baunya yang khas. Nah ini Masyitoh begitu. Dia tanya, ini baunya Masyitoh. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Jadi anak Fir'aun punya anak. Nah ini dia kerjanya tukang nyisirin anak Fir'aun. Namanya sih bukan Masyitoh sebenarnya, ada nama asli saya lupa itu. Asal muasal dia itu menjadi Masyitoh yang kemudian menjadi tukang sisir anak Fir'aun yang tidak percaya kepada Fir'aun sebagai Tuhan, dia percaya Allah sebagai Tuhan. Ketahuan sama Fir'aun, lalu kemudian suaminya direbus, ya. Anaknya yang masih kecil direbus sampai kemudian dia juga matinya dimasakkan kuali gede. Ya. Lakinya diangkat ceburin. Mau nggak saya ini Tuhan, kata Fir'aun. Masih itu nggak mau. Akhirnya anaknya yang lagi disusuin bawa ceburin juga. Sampai itu anak ngomong, ya, meyakinkan ibunya tentang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meninggal. Nah, ini kata Jibril, ini baunya orang yang mempertahankan tauhidnya menghadapi siksaan yang luar biasa, nggak goyah sedikit. Ya. Berangkat lagi. Ngelihat kaum yang lagi digencet palanya. Ini pale bulat digencet hancur, pedel bulat lagi, digencet lagi, hancur, bulat lagi, digencet lagi, terus menerus, nggak berhenti. Ya Nabi ngeliatnya ngeri juga begitu. Ya kayak kita ngeliat orang tabrakan palanya pecah gimana hancur. Otaknya pada kemana. Tapi nggak mati-mati itu orang. Tapi itu siapa Jibril? Kata Jibril, ini ya Muhammad. Ini contoh umatmu nanti yang jarang ngerjain sholat 5 waktu. Gitu. Makanya kalau yang jarang sembahyang ya, mendingan dari sekarang sering-sering aja mentokin palai ke tembok. Ya biar dia nggak berasa tadi digencet palanya. Sekarang kita nggak usah digencet, dijitak aja paling kita sakit. Apalagi digencet, dikeje hancur. Ya Allah, berangkat lagi. Ya Nabi ngeliat ada kaum yang nggak pakai pakaian, lalu dikasih makanan buah dori. Ya, buah yang pahitnya luar biasa. Ya, ada dori, ya, buah dori. Ini contoh. Lalu siapa ini? Ya Jibril, kata Jibril, ya Muhammad, ini contoh umatmu, ya, yang pelit, gitu, yang pelit, dan dia itu nggak mau bersedekah, disuruh sedekah susah, disuruh bayar zakat, ogah, gitu, ya, nggak mau nih, zakat kan hitungannya jadi banyak, dia punya, sekarang kita lihat orang-orang yang pada warung-warung tuh, ya, warung kerontongan kan maju itu banyak, pertanyaannya mereka kalau pada akhir itu pada bayar zakat nggak tuh pada?
Ya, itu semuanya hadirin rahimakumullah. Punya warung, beli tanah, beli rumah di mana-mana, laku. Ya. Zakat bayar apa kagak itu? Ya. Ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Lalu kemudian ketemu lagi satu kaum yang diberi daging. Dua, yang satu dagingnya wangi, segar, yang satu dagingnya busuk. Udah bau, busuk, belatungan. Tapi yang Nabi bingung, ini orang yang mereka makan bukan daging yang segar, tapi daging yang busuk. Ya, logikanya nggak masuk. Ini orang gila apa ya? Gitu. Ngapa yang busuk yang dimakan? Ini siapa Jibril? Kata Jibril, ini umatmu nanti mereka punya istri yang sah, ya, yang halal, tetapi mereka malah berzina dengan orang-orang yang tidak halal buat dia. Berangkat lagi, ngelewatin kaum, ya, ada kaum ngelewatin kayu yang berbahaya. Ya, jadi kalau dia ngelewat kesamber tuh orang. Dia lewat kesamber. Udah tahu ada kayu yang lagi melintang begitu. Kalau kita kan kalau gitu udah jangan lewat udah. Dia masih lewat juga ya kesamber. Ya. Lalu siapa mereka? Ya. Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang suka menghalangi orang berbuat baik. Nih orang mau baik nih, sama dia dihalangi. Orang mau bener nih, sama dia diajaknya nggak bener terus. Itu kata Jibril. Lalu kemudian jalan lagi, ngelihat orang lagi pada berenang di lautan darah dan nanah. Kalau orang kan berenang bisa di empang, di kali, ya. Ini lautan darah dan nanah dia berenang. Kalau dikabul ke pinggir, digebuk sama malaikat suruh ke tengah-tengah lagi, nggak boleh minggir terus. Nabi nanya, siapa mereka? Kata Jibril, ini Muhammad umatmu yang tukang makan riba. Ya, tukang makan riba. Jadi udah dikasih contoh semuanya. Lalu berangkat lagi, nemuin orang yang lagi ngumpulin kayu bakar. Ya, kayu dikumpulin. Dia ini sebenarnya udah nggak kuat ngangkut, tapi masih ditambahin terus. Orang kan kalau ngangkut barang nggak kuat, harusnya diapain? Turunin, kurangin. Ini udah tahu dia kagak kuat, ditambahin lagi itu. Ya. Akhirnya Nabi bingung, ini orang aneh. Siapa mereka Jibril? Ini umatmu yang mana mereka itu tidak kuat untuk menanggung amanah, tetapi masih mencoba untuk ngambil amanat lagi. Itu hadirin rahimakumullah. Nah kita aja nih, ya kita kan urusan kita aja nanti ngurusin anak bini kita tuh amanat kita tuh. Ya belum kerja kita, belum mata, kuping, hidung, kaki, tangan semuanya bakal ditanya. Udahlah urusin yang itu aja kita udah bingung. Ya, ini kan pada mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi apapun, sampai nyogok-nyogok tuh biar jabatannya bisa. Hadirin rahimakumullah. Yang ada aja di keluarganya, kan patokan kadang-kadang orang ngelihat keluarga. Orang mau jadi pemimpin di masyarakat, dilihat di keluarga. Kalau di keluarga aja dia nggak bisa nanggung amanat ngurusin anak bininya, bagaimana dia naik ke atas menjadi tokoh di masyarakat, ngurusin masyarakat? Orang ngurusin yang terkecil anak bininya jadi kagak beres, bagaimana dia bisa ngurusin yang lebih besar? Ya itu buat patokan aja memandang seperti itu. Lalu berangkat lagi Nabi ngelihat orang yang lidahnya lagi digunting-gunting. Ya. Lalu Nabi nanya, itu siapa? Itu kata Jibril, ya Muhammad, ini adalah umatmu di dunia nanti yang tukang ceramah. Tuh tukang ngomong. Ini kayak kita tukang ngomong pada ustad ya, ngomong aja kerjaannya. Ya. Dia ngomong, ya, tapi apa yang diomongin dia kagak pakai. Orang doang disuruh, dia sendiri kagak ngerjain. Jadi itu kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Jadi begitu. Ya, jadi hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kalau ada ustadz nih misalkan, ayo jamaah kita nyumbang. Ya. Itu dia harus nyontohin dulu nyumbang. Jangan disuruh nyumbang, orang nyumbang dia kagak nyumbang. Nyumbang mau naruh berapa ya taruh aja.
nyontoin ya semuanya. Jadi itu ya yang namanya. Lalu kemudian ada orang yang mukanya digaruk pakai skop. Bukan skop yang tajam-tajam tuh. Kalau skop kan kayak itu ya, buat ngangkut pasir. Ini yang tajam-tajam, iya ganju tuh. Nah itu mukanya lagi ya kayak medol sendok garpu tuh begitu yang gede. Mukanya lagi cocok pakai gituan. Ya. Lalu kemudian Nabi nanya, ini siapa? Mukanya, badannya, kata Jibril, ini umatmu yang suka gibah namimah, suka ngomongin orang lain kejelekannya, sama suka ngadu domba orang. Ini bakalan kayak begitu. Ya. Lalu kemudian jalan lagi, ngelihat ada satu kaum, ada di situ ada batu yang kecil, tapi dari batu itu keluar banteng. Nah, batu kecil banget nih, batu cincin. Tahu dari batu cincin bisa keluar banteng. Ya, itu logikanya gimana kok bisa? Lagi giliran disuruh masuk lagi, kagak bisa. Gitu. Siapa ini? Ini orang yang suka kalau ngomong, suka ngomongnya gede mulu. Ya, ngagul kalau bahasa kita ngomongnya. Wow, dia ngomong doang, padahal dia kagak bisa juga. Itu ngagul, tukang ngagul. Ada kan orang kalau ngomong kan, lo kalau dia ngomong ngagul mulu ngomongnya. Itu padahal kagak ada kemampuan, kagak ada apa-apaannya. Itu yang model-model begitu. Itu satu percontohan. Lalu kemudian beliau sampai di Baitul Maqdis. Sampai di situ beliau disambut tuh oleh para nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul semua sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Bayangin tuh. Makanya dibilang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa? Nabi Muhammad. Nggak ada yang bisa ngalahin. Itu semua tuh nabi, semuanya ada di situ semua. Ya, nabi lalu kemudian disuruh pidato di situ. Disuruh melakukan orasi di hadapan para nabi dan rasul. Lalu setelah itu baru kemudian beliau siap-siap berangkat ke langit untuk Mi'raj. Ya. Mi'raj itu naik ke langit. Ya. Nah, dalam riwayat itu ada batu yang mau ngikut nabi itu di Baitul Maqdis. Ya, yang disebut batunya batu melayang. Ustaz aja sudah pernah ke sana belum? Itu, udah pernah ke sana udah? Ada pernah belum? Haji Awi udah pernah Haji Awi? Ini ke Batu Tulis sudah pernah Bogor. Itu katanya sih bawahnya dulunya aslinya katanya melayang, itu memang batu ngambang. Cuman katanya dikasihin tatakan, tunjangan biar nggak kelihatan melayang. Itu batu mau ngikut Nabi. Yang nggak diajak oleh Nabi. Nah batu mau ngikut, mau ngapain? Berat-beratin aja kan gitu. Terus itu, ya gitu itu buat itu aja, buat peringatan orang-orang yang nggak percaya. Itu ada contohnya. Itu batunya masih ada sampai sekarang. Ya. Coba kalau kita lihat di Google tuh kita ada tuh, cuman bawahnya ada dikasih tunjangan. Ya nggak tahu kalau tunjangannya digeser tuh batu jatuh apakah nggak, kita nggak tahu juga ada tuh. Tapi waktu itu sejarah menyebutkan itu batu emang melayang. Ketika mau ngikut nggak dikasih sama Nabi, udah didiem di situ akhirnya. Ya. Udah didiem aja ngambang. Karena ada yang bilang khawatir nih orang-orang Yahudi, orang Islam imannya tambah mantep, ngelihat batu bisa melayang kayak gini, akhirnya ditunjang sama mereka. Biar kelihatannya ini batu nggak melayang. Tuh kalau bisa tuh batu jadiin batu cincin tuh kalau bisa tuh. Mantep. Ini batu mana? Batu Isra Mi'raj. Nggak ada yang punya. Ya, berangkat langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam. Ya. Kalau dalam kitab tafsir At-Tabari ya, disebutkan ketika Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama, itu Nabi Adam ketawa dan nangis. Dia kalau nengok kanan dia ketawa, kalau nengok kiri nangis. Itu Nabi Adam. Ya, kenapa begitu? Jadi disebutkan Nabi Adam tuh kalau nengok ke kanan dia ketawa. Kenapa? Dia ngelihat anak-anak keturunannya yang ada di dalam
surga. Ini kan semuanya anak keturunan Adam. Kita semua ini keturunan Nabi semuanya. Ya. Semua keturunan Nabi. Ini turunan Nabi. Ajiawi turunan Nabi juga. Nabi Adam alaihissalam. Masa turunan monyet? Cari Charles Darwin kali yang bilang ya manusia teori evolusi asalnya dari monyet. Nah itu silakan dah. Ya. Itu ketika nengok kanan dia ketawa. Kenapa? Anak-anak keturunannya semua pada masuk surga. Nah ketika dia nengok ke kiri dia nangis. Kenapa? Dia melihat anak-anak keturunannya yang masuk neraka. Nah orang-orang bule itu keturunan Nabi bukan? Turunan Nabi, anaknya Nabi Adam semua. Turun-temurun. Memang siapa bapaknya di atas? Ya Nabi Adam semua. Cuma dia kaburnya ke sana akhirnya jadi orang kafir. Kan begitu, masuk neraka akhirnya. Sama itu dari Nabi Adam semua. Emang manusia semuanya dari Adam sama Hawa. Emang ada dari yang lain? Ya ada semuanya. Nah makanya ketika dia nengok ke kiri, dia lihat tuh anak-anak turunannya lagi pada disiksa di neraka. Makanya dia nangis. Gitu. Nabi Muhammad berangkat lagi di langit yang kedua. Dia ngelihat ada dua orang pemuda, ya, ganteng-ganteng, ya, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Gitu. Makanya orangnya keren-keren. Makanya kan kita kenal di sini ada dulu Haji Yahya, no, bapaknya Hilmani. Orangnya keren, ganteng. Ya, emang Nabi Yahya ganteng. Makanya ente nih kalau mau punya anak namanya ganteng tuh namain nama-nama gitu. Orang tapi jarang namain anak Isa ya, ada nggak ada gitu. Ya. Jadi ketemu Nabi Isa sama Nabi Yahya. Ini masih muda dua-duanya. Nabi Yahya matinya diapain? Digergaji kan, masuk puhunan digergaji tuh. Ya, gara-gara iblis tuh. Itu kesalahannya Nabi Yahya juga yang salah imam, kabur. Akhirnya salah masuk ke puhunan. Ada iblis ngelihat, ya kan? Lagi dicari itu meraja, mana Yahya? Ngumpet di puhunan. Itu sih Nabi Zakaria. Nabi Yahya lain lagi. Itu Nabi Zakaria tuh. Dalam riwayat Nabi Zakaria itu matinya digergaji di pohon belah dua. Waktu dia ngumpet bajunya masih kelihatan. Nabi Yahya ini termasuk itu orang-orang yang masih muda ketika ditemui Nabi. Dan nabi-nabi itu semuanya rambutnya hitam. Nabi yang rambutnya putih ubanan cuma Nabi Ibrahim. Semua hitam. Jadi belum ada rambut uban pada masa Nabi Adam. Jadi hitam semuanya. Makanya kayak model Jiawi itu putih itu udah kelihatan banget udah tuh. Ikutannya Nabi Ibrahim. Nah, kita kan semuanya Nabi Ibrahim ada semua. Rambut hitam-hitam. Gitu. Hitam-hitam. Kalau udah tua putih. Gitu. Lalu langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf orangnya ganteng masih muda. Gitu. Tapi ya, kalau Nabi Yusuf sih kalau buat kalau kan ini nabi yang salah satu nabi yang ketampanannya itu ada dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf kalau dideketin sama Jiawi itu nggak beda jauh. Lah kalau dideketin sama Jiawi nggak beda jauh. Dideketin bukan gantengnya, dideketin. Kalau dideketin nggak beda jauh. Makanya dengerin omongan saya biar jelas. Kalau dideketin sama Jiawi nggak beda jauh. Gitu. Bukan gantengnya, dideketin. Gitu hadirin. Tapi Jiawi ganteng begini. Kalau dia nggak ganteng masa nggak ada yang mau sama dia kan gitu. Oh, udah tua aja biar kata hitam tapi kan manis, ya kan? Gitu Jiawi. Ya Jiawi ya. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ya. Itu Nabi Muhammad ketemu Nabi Harun lagi dikumpulin. Itu orang lagi pada ngumpul semua. Nabi Harun lagi ngomong nah bahasanya. Ini siapa ini orang pada dengerin. Oh Nabi Harun. Berangkat lagi langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa. Lalu kemudian di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu perjalanan Nabi SAW. Lalu dari situ bukan nyampe ke-7, naik lagi ke langit yang ke-8. Di langit yang ke-8 itu Nabi Muhammad SAW beliau
sampai di satu tempat, apa namanya itu? Ya, langit ke-8. Jadi langit ke langit itu kan ada 7. Tapi ada yang ke-8, ada yang ke-9, ada yang ke-10. Itu dilewatin semua sama Nabi. Makanya kalau ada orang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nembusnya langit sampai berapa itu? Ya, Nabi 8. Masuk ke lapisan yang ke-8 itu namanya Sidratul Muntaha. Dari situ berangkat lagi ke lapisan yang ke-9. Yang dinamakan Lauhul Mahfuz. Yang tersimpan tuh catatan. Baru tuh lapisan yang ke-10 yang disebut dengan Arsy. Alal Arsyistawa, atau disebut namanya Raful Ahdor. Nah, disitulah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Jibril itu nggak bisa masuk ke situ. Makanya kan dia mundur. Kata Nabi Muhammad, "Ya Jibril, temenin saya di sini." Kata Jibril, "Ya Muhammad, saya nggak bisa. Batas saya cuma sampai di sini. Saya kalau masuk ke situ kebakar saya angus. Saya cuma sampai di sini. Nggak bisa ngelewatin nembus." Oh, itu ya. Nabi Muhammad ya luar biasa itu. Bisa nembus sampai ke situ. Karena apa? Karena dia diundang sama Allah. Diundangnya berapa kali? Cuman sekali doang, nggak nyampe 70 kali. Sekali-kalinya untuk perintah sholat. Maka itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi itu perintah sholat. Makanya orang kalau nggak sembahyang itu jangan harap masuk surga dah. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi tahlilan tuh, kita tahlilan dari masjid nih, datang ke tempat tahlil, nyampe sana orang udah banyak. Tadi nggak ada di masjidnya, maghrib nggak ada, isya nggak ada. Ya, tahu-tahu tahlil udah pada ada. Makanya kadang-kadang kan saya kalau ceramah saya demen banget tuh yang begitu. Nah, ini yang begini nih. Ya enggak, saya bilang begini, kita mau doain orang tahlilan, ya, buat diri sendiri aja kagak diterima doanya. Emang apa? Nah, sembahyang maghrib belum sampai sekarang. Nah, kalau belum udah isya ya kagak. Nah, isya belum sembahyang, udah tahlilan. Mau doain orang yang mati, yang ditahlilin, doain yang mati. Nah, lu buat diri lu sendiri aja kagak diterima doanya, mau doain orang yang mati. Ya hadirin rahimakumullah. Kagak nyampe yang begitu doanya. Yang nyampe mana? Tuh yang dari masjid tuh ikut ngaji, bayang maghrib, lalu ngaji, habis itu sholat isya, berangkat. Itu yang pada doanya pada nembus langit. Kalau yang begitu mah, ya itu mau ngapain? Tapi sih lumayan, buat yang mati dapat pahala. Emang apa? Makannya biasanya banyak yang begitu. Nah, ketika dia makan, dibawa pulang, dikasih keluarganya, nah itu pahala itu paling yang didapat buat orang yang meninggal. Pahala apa? Pahala sedekah dari makanan. Kalau Allah majal wa ausil wa taqabbal wa balik sawaba ma corona. Ya yang begitu mah kagak bakal nyampe. Nah, sembahyang kagak gimana mau nyampe doanya. Ya orang buat dirinya aja nggak nyampe mau doain orang. Kadang-kadang kayak gitu. Pada diem aja tuh kalau saya ngomong gitu. Ya, bukan apa-apa. Sholat itu kan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab tuh sholat. Kalau sholatnya rapi, kalau sholatnya nggak beres, ente biar pergi umroh sebulan 2 kali, haji tiap tahun, korban sapi tiap tahun 10, zakat rajin, sholat kagak, 0 semuanya. Itu sholat. Makanya sholat itu ibaratnya apa? Pala. Makanya kalau ada orang tuh jarang sembahyang, umurnya udah 60 sembahyang masih malas-malasan, itu udah 98% su'ul khotimah udah. Itu. Nah mau benernya kapan lagi kalau udah umur segitu? Ini umur udah 60, orang pada ngaji, dia duduk aja depan rumah belegot, rambut udah pada putih, belegot ngerokok. Mending rokoknya mahal, rokoknya bukan Jisamsu kan mereknya berapa? 234, dia 789. Yang melinting sendiri. itu hadirin jamaah. Jadi itu ya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu aja ya. Jadi begitu nih. Hadirin saya ngundang buat hari Minggu besok ya. Hari Minggu ada yang udah saya japri ya, tapi ada yang belum. Jadi saya ngundang buat acara Haul Akbar sekaligus penutupan pengajian di Masjid Al Mujahidin. Jadi waktunya hari Minggu
Jam 7 sampai jam 10.30. Ya, itu acaranya jam 7. Ya. Ada jamaah saya bilang, "Sat, dress code-nya apa ya?" Dress code. Ya. Pakai dress code. Dress code itu baju batik pakai kain, pakai peci. Ya, tapi terserah si jamaah mau pakai yang mana. Tapi nanti pas jamaah hadir pada hari itu jamaah banyak yang pakai baju batik sama kain. Karena saya suruhnya begitu emang. Gitu. Nggak apa-apa ya. Ini baju orang-orang kita. Soalnya baju batik jarang dipakai kalau bukan kondangan, dia bilang. Ente kalau di Jawa, aneh ke Ponorogo tuh, ke Jawa kalau itu orang-orang sana kalau sholat Jumat pakai batik semuanya, ya kan? Gitu. Kita coba di Jawa dah. Gitu. Di sini kagak, udah agak jarang. Gitu. Kalau di sana masih pakai. Makanya saya mau pakein batik lagi. Iya. Yeah. Muhammad Yusuf meninggal dari asar. Adanya Bang Yati. Oh, kapan? Barusan? Asar tadi. Tadi. Hadirin rahimakumullah. Hah? Fatihah buat jamaah kita Bapak Muhammad Yusuf bin Zainuddin. Tadi sore asar meninggal dunia. Adanya siapa? Adanya ya. Oh iya. Rumahnya di mana? Oh gitu, iya. Tadi sore meninggal dunia, kita baca Fatihah, mudah-mudahan beliau Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tilka niyyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, jadi jangan lupa hari Ahad besok tanggal 2 jam 7 pagi kita udah mulai. Jadi acaranya jam 7 baca rawi dulu. Habis baca rawi, baca Quran 1 juz. Makanya nanti kita tuh kalau yang pada hadir, insya Allah orang tuanya kebagian tuh hataman Quran. Walaupun dia nggak ikut haulin bapaknya, tapi dia hadir. Itu. Makanya begitu, kapan lagi kita baca Quran itu bisa sampai 10 kali hatam itu. Karena yang baca bisa sampai 600 orang 1 juz. Kan banyak orang bikin haul akbar itu baca Qurannya goib. Jadi bacanya kagak di situ, disuruh baca lewat grup. Ente juz 1, juz 2 bacanya di rumah masing-masing. Tahu-tahu pas acara baca al-hakumut. Kalau saya nggak mau begitu, kita baca masing-masing di situ. Ya, jadi mudah-mudahan bisa hadir. Sekaligus kita ngirim-ngirim hadiah bacaan Khatmul Quran. Khusus buat orang-orang yang nggak pernah hatamin Quran buat orang tuanya. Sekarang aneh tanya, Ustaz Samsudin ente setahun sekali hatamin Quran ya buat orang tua? Ya alhamdulillah kalau bisa hatamin. Kan nggak semuanya begitu. Banyakan yang kagak. Nah, kapan lagi kita bisa ngirimin pahala Khatmul Quran buat orang tua kalau nggak lagi model kayak begitu. Ya demikian. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.